Seorang teman mengirimkan ini kepada saya, ya, tentang nilai seseorang di hadapan Tuhan. Kita mungkin nggak pernah tahu ya, pelayanan yang kita lakukannya nampaknya kecil, atau mungkin kita melayani anak-anak sekolah minggu yang jumlahnya nggak banyak. Tapi ini satu cerita yang bagus ya. Ada seorang yang tinggal di Sweden ya, namanya Carl Gustav Severin. Dia bilang ini ya, saya terjemahkan langsung aja ya. Kadang-kadang tuh suka terjadi ya, seorang gembala itu ingin meninggalkan pelayanan ya, karena nggak ada jiwa yang diselamatkan dalam pelayanan yang dia buat ya. Jadi itu bukan umum terjadi, tapi maksudnya banyaklah kita dengar kayak begitu. Kadang-kadang orang udah putus asa ya, pelayanannya nampaknya nggak ada hasilnya ya. Tetapi setelah dalam satu kebaktian, ada seorang anak laki-laki ya datang kepada gembala ini ya, pastor ini, dan bilang, saya diselamatkan pada waktu Anda buat kebaktian ya. Lalu gembala ini bilang, iya, tapi kamu cuma seorang anak kecil. Terus si anak ini bilang, ya tapi kan biar gimana pun saya kan juga berharga, karena saya adalah eh, jiwa di hadapan Tuhan ya, seorang yang memiliki jiwa di hadapan Tuhan. Nah, ternyata anak laki-laki kecil ini namanya adalah Billy Graham ya. Dan setelah Billy Graham itu kenal Tuhan Yesus ya, akhirnya waktu dia sudah remaja, kemudian dia meningkat dewasa, kita tahu bagaimana jutaan orang menerima Yesus karena pelayanannya dilakukan lewat Billy Graham. Ya. Billy Graham itu meninggal umur 99 lebih ya, jadi sudah masuk tahun ke-100. Dan pelayanannya sampai sekarang ya diakui sebagai salah satu hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai ya, sebagai penginjil ya. Saya nggak tahu kalau Billy Graham itu buat gereja apa enggak ya, tetapi dia memang panggilannya penginjil ya. Setahu saya dia belum pernah ke Indonesia, karena walaupun orang ini dari gereja apa ya, Baptis kalau nggak salah, dia betul-betul penginjil ya, yang dalam arti kan ada penginjil yang disertai dengan karunia kesembuhan ya, mujizat terjadi. Tapi kalau Billy Graham ini, dia cuma nantang orang terima Tuhan Yesus, tapi waktu dia tantang ya luar biasa. Saya pernah sekian tahun yang lalu, udah lama sekali ya, belum ada zaman internet kayak sekarang. Ketika itu Billy Graham itu KKR di satu negara, satu kota, mungkin Korea Selatan ya kalau nggak salah. Dan itu di tengah hujan ya, jadi sementara dia khotbah tuh dia pakai jaket anti hujan itu, kemudian dipayungi sama orang di sampingnya, dan dia khotbah di hadapan itu seperti stadion Senayan ya, kayak Gelora Bung Karno, gede sekali. Dan dia tantang orang-orang terima Tuhan Yesus, dan orang-orang maju ya, dalam hujan lebat seperti itu ya. Mereka membuka hati mereka untuk terima Tuhan Yesus ya. Jadi jangan abaikan hal-hal sepele yang kelihatannya kita pikir ini nggak ada artinya ya. Kita mungkin melayani mungkin sekolah minggu ya, anak-anak yang nggak banyak, tapi kesungguhan kita menyiapkan hal itu, menyediakan diri dipakai oleh Tuhan, itu akan berdampak sangat besar. Karena kita nggak pernah tahu, ada beberapa orang anak yang sekian tahun kemudian akan Tuhan pakai. Ya, tidak harus jadi penginjil atau pendeta secara full time ya, bisa juga menjadi orang lain, tapi yang memang menjadi alat Tuhan, seperti Esther di Perjanjian Lama, seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, seperti Daud ya, atau seperti Naaman ya, yang bertobat karena awalnya ada seorang anak gadis yang jadi pembantu rumah tangga di rumahnya yang beritahu untuk datang
ke Samaria dan ketemu dengan nabi yang namanya Elisa, ya, lalu dia bertobat, ya. Di Lukas 10 ayat 17 dikatakan di sini, Yesus mengutuskan 70 murid, ya, di luar 12 murid yang dia sudah pilih sebelumnya. Dikatakan di sini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Perhatikan ayat 20, ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi Tuhan Yesus ini mau tunjukkan bahwa yang paling berharga, yang paling penting itu adalah keselamatan. Keselamatan kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka nama kita terdaftar, tercatat di surga. Waktu Yesus di kayu salib, menjelang dia mau meninggal, ya, ada dua penjahat di samping dia, di samping kiri dan di samping kanan. Salah seorang dari kedua penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau nanti datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ya, dia bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Saat itu juga namanya terdaftar, ya, tercatat di surga. Padahal dia nggak sempat ngapa-ngapain, ya. Selama hidupnya sampai dia tuh ditangkap dan dijatuhi hukuman untuk mati di kayu salib, dia nggak punya kegiatan lain, ya, yang baik. Nggak pernah pelayanan, nggak bawa persembahan, tetapi detik-detik terakhir dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu juga namanya terdaftar, tercatat di surga. Kadang-kadang mungkin kita punya kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus kepada seseorang, beberapa orang. Ya, jangan diabaikan itu. Saya pernah hadir di satu rumah sakit, ya, doain satu orang. Lalu saya sebelum saya doa, karena ada beberapa orang di situ, ya, yang sedang mengunjungi, saya cerita mengenai Yesus. Jadi sebenarnya bukan kepada orang yang sedang mau didoakan saja. Saya sebenarnya menceritakan tentang keselamatan itu kepada orang-orang yang mendengarnya. Lalu saya doakan orang yang sakit itu, ya, dia terima Tuhan Yesus. Setelah itu rupanya ada anggota keluarga dari pasien lain di ruangan itu yang dengar, lalu dia tarik tangan saya, Pak, tolong doain juga nih, Pak, ya, ibunya atau siapa gitu, ya. Lalu ya saya injili, ya, baik yang minta didoakan itu, ya, anggota keluarganya, juga yang sedang sakit itu, ya. Jadi ini poin penting dalam pelayanan pun kita harus fokus ke sini. Satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan dibanding banyaknya kuasa yang kita terima. Memang itu perlu juga, tetapi nilainya itu atau fokusnya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Lalu di Lukas 15 ayat 3, ya, Yesus berkata di sini, ya, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Nah, ini standar seorang yang melayani, ya, sebagai gembala nih, ya, seperti ini. Jadi satu pun itu dipedulikan. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.
Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Memang kalau di gereja, di pelayanan, ya, fokus pertama kan memenangkan jiwa. Jadi kalau ada jiwa-jiwa baru datang ke gereja, ya bukan sekedar kita kasih konsumsi, ya kita salamin, lalu kita ngajak ngobrol. Tapi fokus selanjutnya yang paling penting ya, adalah memastikan orang itu sudah kenal Tuhan Yesus. Ya. Ya, setidaknya dia mendengar berita keselamatan. Lalu setelah itu memang ada follow up, ya tergantung gereja atau pelayanannya menggunakan strateginya seperti apa, pemuridan atau mungkin care group, ya care cell group, community of love, family altar, ya, sebuah keluarga, namanya bisa beda-beda. Ya memang itu ada follow up, tapi dikatakan di ayat 7 ini, ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini pertobatan itu diawali ketika orang itu mengenal Yesus. Setelah itu dia mulai mengalami perubahan. Ya. Butuh waktu, tetapi momen terpentingnya itu waktu dia berbalik, dia terima Tuhan Yesus. Dan sukacita di surga karena satu orang yang bertobat ini lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kalaupun misalnya pelayanan gereja kita berkembang, ya, dengan banyaknya orang yang datang, tapi kalau cuma terjadi perpindahan jemaat, ya, itu sebenarnya belum memenuhi apa yang Tuhan katakan, ya, di amanat agung. Kecuali mungkin bisa berarti karena kita melakukan satu sistem, ya, pemuridan, sehingga orang-orang itu di follow up dengan baik lalu bertumbuh, ya bisa seperti itu. Tetapi fokus utamanya adalah memenangkan jiwa. Ya. Ada juga yang bilang sih kalau dimenangkan jiwa tapi nggak di follow up, ya percuma juga, nanti hilang lagi. Dulu ada seorang teman, beberapa teman lah yang memberikan excuse ya kenapa nggak menginjili, ya. Karena dibilang kalau udah dimenangkan, habis itu kalau nggak di follow up nanti balik lagi dia. Ya sebenarnya kita perlu tahu bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai seperti Billy Graham, ya, besar-besaran begitu, mendengar mungkin nggak pernah ketemu kayak anak kecil yang mungkin ternyata tuh dia jadi Billy Graham, kita nggak pernah tahu kan. Ya. Ada juga yang dimenangkan di tempat-tempat yang bukan besar, ya, nggak kelihatan pelayanannya gitu. Tapi Tuhan yang bekerja, lalu orang itu bisa bertobat. Nah saya sendiri bertobat, terima Tuhan Yesus itu karena ada satu pendeta yang khotbah, ada KKR di SMA saya. Lalu saya lupa khotbahnya apa, bahkan sebenarnya saya lupa hamba Tuhannya siapa. Sampai teman saya yang cerita, oh waktu kita SMA itu ini yang khotbah ini. Nah, yang saya ingat adalah saya berdiri, itu saya nggak lupa, ya saya berdiri karena ditentang terima Tuhan Yesus. Lalu saya nggak pernah ketemu lagi hamba Tuhan itu. Ya. Saya di follow up atau bertumbuh lebih lanjut ketika saya kuliah di Bandung. Ada orang-orang yang Tuhan kirim membimbing. Setelah itu saya ketemu orang lain lagi, hamba Tuhan lain lagi, yang kemudian banyak hamba Tuhan yang secara tidak langsung menjadi mentor. Ya. Sebenarnya Tuhan yang membimbing lewat banyak orang. Di Lukas 15 ayat 8, ya, dikatakan di sini, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi salah satu kalau dibilang apa ya, indikasi bahwa kita itu melayani dengan fokus yang benar atau dengan arah yang benar adalah
ketika ada orang-orang yang bertobat, fokusnya ke sana. Ya. Bukan kita melihat banyaknya orang datang itu ya. Atau kalau kita buat acara, kita buat orang happy misalnya. Kita berikan sesuatu ya. Entah itu door prize yang memang baik ya. Tetapi fokusnya selalu kepada kerohanian orang tersebut ya. Pertama bertobat, kenal Yesus, lalu kedua bertumbuh. Dan waktu dulu ya saya perhatikan ya, bahkan sekian minggu yang lalu ada seorang teman yang kirim satu rekaman ketika ada kebaktian di salah satu kota ya, kota di Indonesia ini, para mahasiswa ya. Lalu ada teman kuliah dulu yang khotbah. Ya, kalau saya lihat rekamannya itu persekutuan kecil ya. Tapi itu ketika dia selesai khotbah kemudian didoakan, itu terekam ya suasana kebaktiannya itu. Bagaimana para siswa kalau nggak salah, mereka tuh menangis di jamaah Tuhan. Dan itu luar biasa ya. Nah, jadi kadang-kadang tanpa kita sadari kita bisa terjebak pada entertain ya jemaat yang datang itu dengan makanan jasmani yang enggak salah itu ya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa fokusnya tuh makanan rohani. Waduh, saya kadang-kadang merindukan sekali gitu ya suasana ketika kebaktian orang tuh dijamu secara rohani, kemudian ketika misal didoakan ya beberapa kali terjadi juga memang, tapi intensitasnya itu belum sekuat ya seperti yang saya lihat ketika dulu waktu saya kuliah ya. Ada orang yang mungkin ya terjadi pelepasan ya, menjerit dan sebagainya ya, ada tertawa, ada yang tumbang ya. Tapi kita memang nggak mengejar tanda-tanda itu ya, karena kan kita nggak pernah tahu. Seperti tadi yang kutipan yang teman saya kirim, itu seorang anak laki-laki ya, kelihatannya anak laki-laki gini saja kok ya, tapi ternyata itu Billy Graham yang memang butuh waktu ya, sekian belas tahun kemudian baru kelihatan dia tuh dipakai oleh Tuhan dan meningkat puluhan tahun dia melayani Tuhan secara luar biasa ya. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Di Markus 16 ya, Tuhan Yesus jelas berkata bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi pertama-tama tuh percaya. Yang percaya kepada Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka menjadi ciptaan baru. Nah setelah itu kalau memungkinkan baru dibaptis. Tapi baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan. Jadi kalau orang yang dalam keadaan sakit, ya nggak perlu dibaptis ya. Nanti malah makin parah sakitnya, malah meninggal ya, gara-gara dipaksakan dibaptis ya. Ya mungkin bisa aja ada tuntunan Tuhan secara spesifik ya, saya nggak menyangkal kemungkinan itu. Tetapi keselamatan itu terjadi waktu orang terima Tuhan Yesus, waktu orang itu percaya. Beberapa kali saya mendoakan orang di rumah sakit, orang itu dalam keadaan tidak sadar, tapi tetap saya beritakan Injil karena rohnya mendengar. Dan kadang-kadang manifestasinya itu waktu didoakan, dia tetap koma, tapi ada air mata yang keluar gitu ya. Ada keteduhan, kedamaian. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat dengan mata fisik kita, tapi di kedalaman hati kita ini, dalam roh kita ada satu rasa damai, kepastian bahwa orang ini terima Yesus, orang ini diselamatkan. Ya. Lalu jadi dua hal ini ya, siapa yang percaya dan dibaptis itu akan diselamatkan. Kata diselamatkan itu artinya dipulihkan, disembuhkan, diberkati, dan ini khusus diperlukan untuk hidup di dunia. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan dibilang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum, bukan. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus itu yang akan dihukum. Jadi fokusnya adalah pemberitaan Injil, orang itu terima Tuhan Yesus. Setelah itu, jika memungkinkan karena dia sehat, karena dia bisa, dia harus dibaptis. Ya. Baru dia menerima semua yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya. Ya.
Tuhan itu selalu baik. God is good all the time. Amin.